Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Adqiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal. Iya kan? Imam Rafi'i berkata, Yaumut Tasyrik, al-yaum hari tasyrik, min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Jadi kalau Anda nanti mau melempar jumroh ba'da subuh, saya madhab Syafi'i, Imam Rafi'i. Kalau saudara mau melempar ba'da zawal, wal afdol indan Nawawi ba'da zawal, sampai malam 24 jam. Melempar jumroh madhab Syafi'i 24 jam. Tidak bisa maghrib, malam nanti. Jam 10 malam, jam 11 malam. Nah, tidak usah pindah madhab, kata saya. Lah ini pentingnya kita baca fikih ini. Lalu dimasalahkan lagi tentang haratul lisan. Mina yang diperluas. Itu bukan Mina, memang bukan Mina, itu sudah di luar Mina, cuman gunungnya dikasih terowongan. Nah, menurut ulama Mekah at-tausi' minal muwassa', semua perluasan ikut yang diperluas. Semua perluasan ikut yang diperluas. Contohnya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang asli Raudhah. Kira-kira beberapa meter setelah Raudhah itu. Oleh Turki dikasih di atas tiang tuh haddu Masjid Nabawi. Tidak semuanya itu. Ada batasnya. Mungkin 2 tiang dari Raudhah ke sana sudah bukan masjid dulu. Diperluas zaman Sayyidina Utsman. Diperluas zaman Turki. Sekarang diperluas 8 hektar. Itu satu kota jadi satu masjid. Itu kota Yathrib itu. Sekarang jadi masjid. Satu kota itu. Dan saudara ada di pojokan situ, masuk masjid apa tidak? Nah, menurut ulama-ulama Mekah at-tausi' minal muwassa'. Ya. Umpama Anda, saya bilang, saudara tidak yakin bahwa tempat kita kemah itu bukan Mina, tidak usah keluar madhab. Baca matan takrib Abi Suja. Matannya, jangan Fathul Qoribnya. Baca takribnya, Fathul Qorib. Matan takrib. Matan takrib menjadi Fathul Qorib, menjadi Bajuri. Tuh, 3 kali. Ya. Asalnya matan takrib, disarah menjadi Fathul Qorib, disarah lagi lebih luas lagi 4 jilid menjadi Bajuri. Dalam matan takribnya Abu Suja dikatakan al-mabit fi Mina sunnatun. Bermalam di Mina hukumnya sunnah. Cuman menurut al-arjah indah Syafi'i, tapi ada kaul, walaupun itu kaulnya Abu Suja, yang lain menyatakan min wajibil hajj, tapi itu ada dari Imam Syafi'i yang berkata al-mabit fi Mina sunnatun. Nah ini kalau dibaca, lah sekarang yang seperti ini sudah langka, saudara, sehingga kadang-kadang beribadat tanpa ilmu, ya, cuman ibadat tapi ilmunya tidak ada. Karena punya duit, daftar haji. Kadang-kadang ilmunya hajinya itu enggak tahu. Apa haji ifrad, apa haji qiran, apa haji tamattu, dia tidak tahu. Cuma ikut aliran air aja. Orang ke Mina, orang melempar, tapi ilmunya tidak dia miliki. Padahal orang yang berpumayak mal biwari ilmin fa'amalu mardudatun la yuqbalu. Tanpa ilmu. Lah inilah saudara-saudara, kajian-kajian tadi itu kembali pada sumbernya. Yang asli dibaca, imam-imam yang asli yang berpendapat, inilah pendapat Imam Abu Hanifah, ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Nanti setelah dibaca tadi tentang Fatihah itu dibahas lagi.
Bismillah itu termasuk Fatihah apa tidak? Tunggu tanggal mainnya dari saya tidak mendahului. Tunggu tanggal mainnya nanti saudara akan tahu itu. Bismillah itu masuk Fatihah apa tidak, atau masuk tiap-tiap surat apa tidak. Di situ nanti akan dibentangkan. Sehingga kita dengan baca, dengan ibadat kita ini punya ilmunya. Lainlah saudara-saudara yang dibentuk oleh para ulama-ulama ini supaya kita ngaji seperti sekarang ini. Betul-betul Anda tadi 1 jam tuh ngaji, bukan mendengar obrolannya Kiai Maulana Kamal, tidak. Dia tidak ngobrol sama sekali. Dia baca kitab, dia artikan, dia syarahkan, selesai. Jadi betul-betul materinya materi ilmu. Lah ini maka kadang-kadang sekarang ini saya kadang-kadang salut dengan Malaysia. Saya baru datang kemarin, saya setengah bulan saya di Singapura 6 hari, kemudian 8 hari berada di Malaysia, keliling saya dalam rangka peringatan Maulid, bukan dagang. Nanti dikira saya ke Singapura dagang, enggak ya. Peringatan Maulid di Malaysia itu tidak sembarangan orang boleh memberikan syarahan di masjid, tidak sembarangan orang. Harus ada istilah di Malaysia itu pembenaran dari mufti, surat kebenaran dari mufti. Orang mau kasih saran di masjid harus ada surat dari mufti bahwa orang itu dibenarkan. Apakah itu dipersulit? Tidak. Ditanya lu latar belakangnya orang itu apa? Syukran Makmun mau kasih sarahan. Latar belakangnya Syukran Makmun apa? Sekolahnya di mana? Kalau tidak pernah sekolah agama, coret. Nggak boleh kasih sarahan. Ngawur nanti. Tapi dilihat latar belakangnya. Dari Indonesia, oh ya, dari mana pendidikannya? Di pondok pesantren ini ada surat-suratnya, saya dari Tebuireng tadi ini ada suratnya sekian tahun. Nah, baru dibenarkan. Dari mana? Dari Mesir, baru dibenarkan. Kalau latar belakangnya tidak ada latar belakang pendidikan agama, itu tidak diperkenankan untuk memberikan sarahan. Itu ada benarnya. Di Indonesia terlalu bebas. Asal orang bilang babi haram, mabuk-mabukan haram, biar tidak tahu mubtada khobar, tidak baca hadis, tidak ada baca, turun dari panggung Al-Mukarram cium tangan. Tidak usah ngaji di Indonesia ini, asal berani. Gak usah pakai ngaji, asal berani aja, walaupun tidak ngaji. Asal berani bilang berzina itu haram, berani bilang mabuk-mabukan haram. Dia ngerti bahasa Arab atau tidak ngerti bahasa Arab, ngaji atau tidak ngaji, persilakan. Ya dalil ada, baliuni anni walau ayah ada, dalil ada. Tetapi mestinya latar belakangnya itu apa? Apakah dia latar belakangnya memang belajar agama mumpuni? Lah ini saudara-saudara, latar belakangnya apa? Kalau Ananda kayak Maulana Kamal jadi kiai, itu saya nggak heran kok. Mulai di pondok memang potongannya begini nih dia. Di pesantrennya begini nih orangnya, khusyuk, ibadat. Jadi kalau kedengaran beliau jadi kiai, oh saya nggak kaget itu. Kalau nggak jadi kiai malah kaget saya. Kaget, karena dari pondok saya tahu sehari-harinya. Saya ngajar, jadi tahu kalau ini potongan, ada potongan jadi kiai. Jadi sejak dari dulu di pesantren sudah ada potongannya itu, jahitannya sudah ada itu. Jadi inilah latar belakang. Nah, saudara-saudara, ini zaman dari ke zaman oleh Hudzaifah tadi sudah dijelaskan sampai nanti terakhir du'atun ala abwabi jahannam. Muballigh dai yang berada di atas api neraka. Persilakan baca Fathul Bari. Persilakan baca Sahih Bukhari jilid 4. Babul fitan, ini hadis sahih bahwa nanti di akhir zaman akan terjadi du'atun ala abwabi jahannam,
dai-dai, mubalik, kiai-kiai yang berdiri di atas api neraka. Nah, sekarang ini saudara, semuanya apa sudah terjadi atau tidak? Memang banyak ramalan-ramalan Rasulullah itu yang sekarang kita rasakan. Saya merasakan bahwa benar-benar Rasulullah itu wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disabdakan Rasulullah 1400 tahun yang sekarang terjadi. Satu contoh, inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftau alaikum min zaratid dunya wa zinatiha. Sesungguhnya di antara yang saya takuti terhadap umatku nanti setelah saya meninggal dunia, ma yuftahu, sesuatu yang akan dibukakan oleh Allah atas manusia ini. Apa? Min zakhratid dunya wa zinatiha, dari keindahan dan perhiasan dunia. Nanti Rasulullah yang sangat khawatir kalau ilmu pengetahuan dan teknologi sudah dibuka. Dengan dibukanya ilmu pengetahuan dan teknologi ini, maka dunia akan menjadi indah, dunia akan menjadi cantik. Ini yang ditakuti Rasulullah. Mengapa Rasul takut? Pada zaman itu nanti manusia akan mengejar kehidupan dunia, kemewahan yang dikejar, lupa nilai-nilai agama. Subhanallah, 1400 tahun Rasulullah bersabda, terjadi sekarang ini saudara. Nilai-nilai agama mulai tersingkirkan, dirubah dengan nilai-nilai materi. Semuanya diukur dengan kebendaan, dengan materi. Kalau dulu diukur dengan agama, ini sekarang sudah terjadi. Sampai yang saya kagum lagi tentang money politik. Money politik itu, ya saya kira semua kiai itu baca hadis ini, cuman kadang-kadang kelewatan. Ya, nanti Kiai Kamal buka lagi Riyadhus Shalihin, bab terakhir, babul manturat. Ini Rasulullah bersabda 1400 tahun yang lalu dikerjakan oleh kita sekarang ini. Thalathatun la yukallimuhullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan nanti yang Allah tidak mau melihat kepada mereka, tidak mau bicara dengan mereka, dan tidak mau mengampuni dosa mereka, dan akan Allah adab mereka dengan adab yang pedih. Siapa 3 golongan ini? Yang pertama, rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu min ibnis sabil. Orang yang mempunyai kelebihan air di padang pasir, tapi dia tidak mau kasih minum sama orang musafir yang kehausan. Artinya tidak ada kepedulian sosial. Yang kedua, rajulun yubayyi'u sil'atan ba'dal asr. Orang yang mengadakan transaksi jual beli setelah asar. Sebenarnya setelah asar ini tidak menunjukkan waktu yang khusus sebenarnya. Di sini disebut ba'dal asr karena terjadi rolling malaikat. Malaikat siang mau naik ke atas, malaikat yang malam mau turun ke bawah. Dari 2 malaikat ini bertemu, sedang rolling ba'dal asr itu. Yang malaikat siang naik ke langit, malaikat malam turun. Disitulah dia dan transaksi dan dia saksikan oleh 2 malaikat ini. Selain pada asar juga sama hukumnya. Orang yang melakukan jual beli, transaksi jual beli, yakhlifu billah. Dia pakai sumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah. Kedua-duanya bohong. Ini nanti hari kiamat tidak dilihat oleh Allah yang jual beli semacam ini penipuan. Yang terakhir, golongan ketiga ini yang dikerjakan kita semua sekarang ini, termasuk kiainya. Tapi tidak semua kiai yang tersinggung, yaitu yang saya maksud. Yang tidak tersinggung ya sudahlah, memang tidak. Apa? Yang ketiga, rajulun yubayi'u imaman la yubayi'uhu illa lidunya fa in utiya minha wafa wa illam yu'ta lam yafi. Orang yang mengangkat pemimpin, yubayi'u imaman,
Orang yang mengangkat membeat pemimpin, la yubayyu ila dunya. Dia tidak mengangkat pemimpin tadi kecuali karena duitnya. Fa in utiya minha wafa. Kalau dia dikasih duit, dia penuhi. Wa illam yu'ta lam yafi. Kalau dikasih duit dia tidak mendukung. Ini hadis 1400 tahun yang lalu. Dipraktekkan di Indonesia sekarang ini. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau saudara memilih orang karena sosoknya, kemudian dapat duit, alhamdulillah. Tapi kalau memilih pemimpin semata-mata karena duitnya, api neraka tempatnya itu. Ya itu wani piro. Nah, sekarang wani piro itu sudah menjadi istilah. Di mana-mana wani piro. Ya. Orang datang sama saya, Pak Suron, saya mau mencalonkan bupati, tolong dukung Pak Suron, wani piro. Loh, ini hadisnya ini letterlek ini. Rajulun yubayyi'u imaman la yubayyi'u illa lid-dunya fa in utiya minha wafa wa illam yu'ta lam yafi. Jelas ayatnya tidak perlu tafsir itu. Assalamu alaik atqal atqiya. Di dalam menyikapi sebuah perbedaan pendapat, yang pertama an-nandura bisadrin wasi'in. Kita menyikapi perbedaan pendapat dengan lapang dada. Kemudian yang kedua, ihtiramu ra'yihi wa ijtihadihi. Kita menghargai perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ulama kita. Perbedaan pendapat ini tidak didasari oleh hawa nafsu. Yang mendidikku, aku dididik oleh Tuhanku, maka baiklah didikanku. Jadi yang mendidik Nabi kita Muhammad SAW adalah Allah langsung. Yang Rasul SAW mendapatkan ilmu dari Allah itu sedikit demi sedikit, sebagaimana Al-Quran itu turun kepada beliau sedikit demi sedikit. Ya, Nabi seorang Nabi yang diutus oleh Allah dan diturunkan oleh Allah padaku setelah Taurat. Itu. Lalu aku adalah pembawa berita gembira dengan seseorang Rasul yang bernama Ahmad. Jelas sekali nama Ahmad itu adalah nama Nabi kita Muhammad SAW juga. Ya, ya. Beliau lahir di pedalaman Kabupaten Serang. Beliau lahir dengan nama Muhammad Abdul Muqti bin Umar bin Arabi yang kita kenal dengan Syekh Muhammad Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Di bidang akhlak kita tahu inilah seorang Nawawi yang bahrul ilmi wal fahammah. Beliau bukan hanya seorang ulama biasa, tapi mendapat julukan lautannya ilmu dan pemahaman. Anda bisa bayangkan dalam tempo yang sangat singkat, tidak begitu lama, di samping beliau membimbing murid-murid yang kemudian pulang ke kampung mereka, pulang ke negara mereka, menjadi ulama, menjadi penerang, menjadi penyuluh daripada agama ini.
banyak orang yang mengingatkan dengan Allah, tapi dia lupa kepada Allah. Wa kam min da'in ilallah farun minallah. Berapa banyak orang yang mengajak orang kepada Allah tapi dia lari dari Allah. Salah satu daripada kehebatan tentaranya Imam Mahdi, kalau dia baca zikir, gunung hancur. Subhanallah, hancur gunung. Itu yang punya Habib Abdul Al-Haddad. Kalau dia baca Allahu Akbar, hancur batu. السلام عليك أتقى الأتقياء. Jadi Rasulullah bersabda, rajulun yubayu imaman la yubayu illa lidunya fa in utiya minha wa fa lam yu'talam yafi. Maka karena saya baca ayat hadis ini, tiap pemilu saya termasuk yang bungkem. Karena kalau saya nanti tampil di depan di televisi, pilih si A, mesti saudara bilang dapat piro Pak Sukron itu, walaupun tidak pasti sudah. Betul apa tidak Pak? Saya tampil di televisi, saya anjurkan saudara-saudara tolong pilih calon A, pasti Bapak bilang dapat berapa Pak Sukron itu kira-kira ya, saya mau datang ke rumahnya minta bagian. Nah, ini banyak tamu saya, Pak Sukron saya sosialisasikan pidato, Pak Sukron tolong bantu saya transportnya. Aduh, kata saya, ini zaman fitnah yang seperti subhanallah. Ini semuanya ada saudara-saudara. Maka kaji bab yaumul kiamah, ya, babul fitan, bab hari kiamat, akhirul zaman, itu hadis-hadis itu dibaca semua. Insya Allah apa yang dikerjakan kita semua ada dalam hadis Rasulullah itu. Nah, inilah barangkali dari saya, karena bapak-bapak masih banyak tugas-tugas yang lain. Terima kasih kepada seluruh panitia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, khususnya di bidang fikih dan di bidang tasawuf. Maka kita baca orang-orang sufi, ya saya tambah sedikit, baca orang sufi, paling tidak kalau kita membaca itu ada sedikit membekas. Banyak saya kumpulkan sejarah-sejarah orang sufi ini, supaya paling tidak ya, supaya kita kena imbas. Ya, saya punya guru di Pasuruan namanya Kiai Khalil, Kiai Abdul Azim. Ketika dia naik delman, ini orang sufi, naik delman, dokar, di bajunya ada semut mirah, semut rang-rang itu. Si supir, stop supir. Ada apa Pak Kiai? Coba balik lagi. Balik dia. Kiai itu cuma memperhatikan pohon yang ada semut rang-rangnya. Begitu dia ada pohon, ada banyak semut rang-rangnya, kusir, berhenti. Ada apa Pak Kiai? Ini kasihan semut ini mulai tadi sendirian di baju saya. Supaya kembali dengan keluarganya, hidup dengan mereka. Ada nggak orang begini sekarang ini? Kalau saudara potongannya potongan kejam-kejam semua ini. Ayo saya buktikan. Nyamuk belum menggigit sudah disemprot dengan apa? Dengan baygon. Itu saudara nyemprot di kelambunya dengan baygon tuh sama dengan orang Irak yang dibom oleh Amerika itu sebenarnya. Padahal kata nyamuk, apa salah saya? Gigit belum, tanpa pengadilan langsung hukuman mati dibom. Bagaimana mau jadi wali saudara?
Ar-Rahimu yarhamuhullah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Belas kasihan sampai kepada semut kayak begitu itu. Masya Allah. Kalau saya boro-boro mau balik, lempar aja sudah selesai, mau kemana. Itu perasaan itu. Jadi kalau Allah punya perasaan rohim semacam itu, Allah jadikan waliyu min aulad. Saya tidak iri. Kayak Khalil Bangkalan. Kalau masak di pesantren, dulu kan tidak pakai kompor, pakai kayu. Semua sisa kayu sejengkal, dia pinggirkan, dia tumpuk. Dibersihkan tempat itu, supaya tidak ada kayu yang... Lalu dia pakai kayunya sendiri, baru dia masak. Ditanya oleh kawannya, mengapa kau singkirkan kayu itu? Kok tidak dimasak sekalian untuk masak nasimu? Dijawab oleh Kiai Khalil Bangkalan ini, ini kayu kepunyaan kawan saya, barangkali mau dipakai lagi oleh dia nanti masak. Kalau saya ikut masak dengan kayu yang haram itu, nasi saya matangnya matang haram. Matang haram. Dari takutnya sama barang haram. Kalau saudara Jamal, oh, mangga tetangga, sahabat aja, anggap halal aja itu. Itu orang dulu. Ini banyak cerita saya. Kalau begini, gudangnya saya punya cerita. Cerita kayak Batu Ampar ketika para aulia itu gudangnya saya. Apalagi kalau baca kitab Hilyatul Aulia, tidak bakalan habis itu. Cerita seperti ini dalam kitab itu 4 jilid itu, yang aneh-aneh begitu, karumat-karumat itu. Itu Kiai Khalil Bangkalan. Dari pondok dia ke tempat ngaji, kira-kira ya bangsa 6 kilometer. Itu berangkat Yasin 41, pulang Yasin 41. Jadi kalau dia jadi wali, saya sama sekali tidak iri. Kalau saya tidak wali juga wajar. La yariful wali ilal wali. Tapi kalau dia wali, saya tidak ini, sampai di situ jauhnya. Satu ketika Kiai Khalil itu, karena di giginya ada bekas daging, dia metik pagar orang, tek, dia cungkil, lepas dia sadar, ya Allah, ini pagar kan pagar orang yang saya ambil. Dia datang sama yang punya pagar itu, ketok pintu. Assalamualaikum, ada apa Mas Santri? Maaf ya, saya tadi ngambil kayunya untuk metik gigi saya, tolong dihalalkan. Ada sekarang yang begini. Nah, inilah kalau cerita wali, insya Allah lah banyak sekali. Nah, walaupun bagaimanapun dengan ada cerita ini, paling tidak dalam jiwa kita itu ada yang nyangkut lah, ada yang membekas lah. Ini Dikrul Aulia, ini rahmatun betul-betul ini. Nah, inilah saudara-saudara, sekian saja kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan pengajian ini terus berlangsung dengan bagus. Saya ikut mendukung sepenuhnya, karena inilah pengajian-pengajian yang betul langsung pada materi agama, langsung kepada hadisnya, langsung pada para ulama-ulamanya yang mempunyai pendapat itu, sehingga kita akan mantap di dalam menjalankan agama dengan ilmu yang kita baca langsung dari kitabnya. Sekian saja, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.